Ada sebagian orang karena melihat banyaknya orang yang menisbatkan diri kepada salaf, tapi mereka saling berbeda-beda, saling beraneka ragam manhajnya, sehingga ada yang bertanya, kamu salafi mana? Ya. Kamu salafi Yaman apa salafi Saudi? Kamu salafi Sudan apa salafi Mesir? Kamu salafi mana? Salafi Medan? Medannya salafi mana? Ya abu-abu ini gak bisa. Salafi siapa? Jadi bahasa salafi ini seakan-akan dia kata yang muqayyad, padahal salaf adalah prinsip beragama dengan mengikuti Al-Quran Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut. Karena banyaknya perbedaan di kalangan orang-orang yang mengaku salaf dan mengatasnamakan salaf, sampai-sampai sebagian orang bertanya demikian. Ada istilah salafi jihadi, ada salafi ilmi. Ya. Bahkan mungkin kita di Indonesia ada salafi media ini, ada salafi ustadz ini. Salafi mana? Pada kalimat salaf itu kata yang universal, yang mencakup seluruh orang, setiap muslim dan muslimah yang beragama dan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah salaf. Tapi sekarang menjadi bahasa yang eksklusif. Oh, dia salafi Yaman. Salafi Yaman beda dengan salafi Madinah. Karena Nabi Madinah beda dengan Nabi Yaman. Ini salafi Roja atau bukan salafi Roja? Ada juga demikian. Ini salafi Ustadz ini atau salafi Ustadz itu? Kalau di Medan salafi mana dia? Lajnah mana? Oh, bukan salafi itu, abu-abu itu nggak jelas. Dan seterusnya. Ya akhi, kalimat salaf kalimat universal, bukan kalimat organisasi, bukan kalimat ormas, bukan kalimat politikiyah. Dia kalimat syar'iyah, dia kalimat universaliyah, kalimat yang universaliyah kan? Mengikuti manhajnya, manhaj mudzakkar, mana nanti harus manas, kalimat universaliyah. Dia kalimat yang universal. Ya. Apa sebabnya ini? Karena orang menganggap salaf itu mengkaitkan salaf kepada kepribadian seseorang atau kepada suatu ormas, sehingga muncullah pertanyaan salafi mana? Salafi ini apa salafi itu? Yang tadi sebagai contoh ya. Baik. Wama huwa illa qalil hatta sirta tasma' salafiyah jihadiyah, salafiyah ilmiyah, sehingga terkadang kamu mendengar ini salafi jihadiyah, ini salafi ilmiyah. Maka terkadang kita dengar ini Ustaz salafi Yaman beliau. Kalau saya ini salafi Madinah, kan sering kita dengar kata-kata seperti ini. Salafi TV ini, salafi TV itu. Ini salafi ini salafi itu. La haula wala quwwata illa billah. Pada kalimat salaf adalah kata yang universal. Tepat tak kita bilang ini Islam Yaman, ini Islam Madinah? Tepat? Nggak tepat kan? Ini Islam Mesir, ini Islam Sudan. Memang Islam di Sudan nabinya dari Amerika. Sama juga nabinya. Kitab sucinya juga sama. Pemahaman para salaf juga pemahaman yang universal. Dan telah selesai pemahaman mereka, telah paten, telah baku yang harus diikuti oleh setiap orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Ya. Hanya saja benar tidaknya orang tersebut di atas itu, maka ucapan, perbuatan serta akidah dia yang membuktikan hal itu. Ya. Jadi kalimat salaf bukan kata yang muqayyad, kecuali muqayyad bittiba'i ya as-sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Kemudian beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimah ini bahwa sebagian orang ada yang menjadikan kepribadian seseorang sebagai tolak ukur salafi. Sehingga begitu orang tersebut salah, maka orang langsung menisbatkan kesalahannya kepada manhaj salaf. Dan ini sering terjadi, apalagi di kalangan orang awam ya. Salafi jelek-jelek, salaf nggak betul dakwah salaf. Karena saya lihat si A demikian. Padahal kalau dia ingin menyatakan
si A salah, manhajus salaf tetap selalu benar. Sebagaimana kalau ada orang muslim yang melakukan kesalahan, apakah kita katakan Islam salah? Kan enggak. Ya. Kita tidak katakan salah Islam, tetapi kita katakan salah individu orang yang beragama Islam. Tapi karena orang tidak paham kalimat salah, sehingga kesalahan yang terjadi pada seseorang dinisbatkan kepada salah. Bahkan sebagian orang menjadikan kepribadian seseorang sebagai tolak ukur salah. Siapa yang sama ustadz itu dia salafi, yang gak sama ustadz itu dia bukan salafi. Yang sama ustadz itu hadir kajiannya, enggak sama ustadz itu nggak boleh hadir. Inilah yang namanya hizbiyah. Ini definisi hizbiyah. Hizbiyah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah alladzina yuwaluna wa yu'aduna fi syakhsin wahid, di mana al-wala wal bara mereka dibangun di atas individu per orang. Ya. Tidak demikian al-wala wal bara kita dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ketika kita dia nggak gabung mau Ustaz saya, dia nggak gabung di lajnah saya, dia nggak gabung di TV ini. Padahal itu orang jelas gurunya di atas manhajus salaf, dia pun di atas manhajus salaf, siang dan malam dia menyeru manusia kepada manhajus salaf. Hanya gara-gara nggak gabung suatu lajnah, nggak gabung suatu televisi, atau tidak direkomendasi oleh guru dia yang mungkin punya penyakit hati, langsung dia jadikan sebagai tolak ukur. Inilah yang namanya hizbiyah ya ikhwan. Inilah yang namanya hizbiyah. Nanti akan beliau terangkan kepada kita bagaimana ulama salaf dalam mengatakan seseorang itu salafi dan mengeluarkan seorang dari salaf, dan bagaimana ulama menyikapi individu orang yang memang dia menyelisih manhajus salaf. Ada rincian. Nah, kemudian di dalam muqaddimah ini beliau juga menyebutkan bahwa sebagian orang ada yang bermudah-mudahan di dalam menisbatkan sebagian orang kepada salaf, sampai-sampai mereka menyatakan innal jamaah dan Islamiyah yauma kulluha salafiyah. Semua jamaah ormas yang ada zaman sekarang semuanya salaf, tinggal pilih aja mau salaf mana. Wah, ini betul-betul kebinekaan. Iya. Baina ijtihadi wal ikhtilaf baina ijtihadi fil furu'. Dan bahwa perselisihan yang ada semuanya adalah perselisihan yang ada di dalam furu'. Apalagi terkadang keluar kaidahnya nata'awanu fima ittafaqna wa yu'adhibu ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Ini kaidah kata Syekh Utsaimin bisa benar bisa salah. Ya. Kalau kaidah ini tidak bangun di atas nilai-nilai agama maka bisa benar. Kalau yang dimaksud nata'awanu fima ittafaqna selama tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis maka betul. Demikian juga wa yu'adhiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna selama dalam masalah al-ikhtilafat al-fiqhiyah al-ijtihadiyah al-musawwirah lil ijtihad maka benar. Tapi kalau khilafnya antara kita dengan Syiah, bagaimana yu'adhiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna? Ini mencaci maki Aisyah, ini mencari Umar, ini melakukan bid'ah. Ini melariskan bid'ah, ini pelaku syirik, ini dai syirik, menyeru kepada syirik dan memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Bagaimana kita mengatakan nata'awanu fima ittafaqna ala syirik, ittafaqna ala bid'ah, ittafaqna ala al-khuruj ala al-ula alladhi huwa madhhab al-khawarij wa yu'adhiru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna yu'adhiru ba'duna ba'dhan ala syirik, ala al-bid'ah, ala al-khuruj ala al-ula. أين نحن من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن كنت تدري إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة نتعاون فيما اتفقنا syaratnya apa? على البر والتقوى ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا dalam masalah-masail fiqhiyah, yang ini menjahar basmalah, yang ini mensir, yang ini kunut subuh, yang ini tidak kunut. Ini yu'adhu ba'dana ba'dhan fi makhtalaf. Tapi kalau dalam masalah akidah ini mengingkari istawa, yang itu merupakan alamat ahli bidah di masa salaf. Mereka memvonis orang yang menolak makna istawa, mentakwil istawa sebagai ahli bidah. Datang Anda menyatakan wa yu'adhu ba'dana ba'dhan fi makhtalafna. Dia paham khawarij, yang mana ulama ketika membahas hadis firqatun najiyah
Mereka sebutkan salah satu dari 72 firqah adalah Khawarij. Mereka sebutkan ciri-cirinya dan mereka memperingatkannya. Nabi menyatakan tentang mereka, kilabuna syarrul qatla tahta adimi sama wa khairu qatilin man qatalu. Datang Anda menyatakan wa yu'adzir ba'dana ba'dan fi makhtalafna. Ini bahlul namanya, bukan hikmah. Ya. Inilah yang disebut dengan at-tamayyu'. Inilah yang disebut dengan at-talawun, yang kata Hudzaifah, iyyaka wa talawun fid din. Tapi sisi lainnya ada sebagian orang yang bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari sunnah. Kata Syekh, mereka lalai, seakan-akan mereka tidak tahu sebuah ucapan yang sangat masyhur di kalangan ulama salaf yang berbunyi ikhrajun nas minas sunnati syadid. Mengeluarkan seseorang dari sunnah itu berat, itu tidak mudah. Bahkan yang lebih parah lagi, sebagian orang tidak mau merekomendasi seseorang di atas sunnah, padahal yang dia tidak enggan merekomendasinya itu jelas pelajarannya sama siapa, gurunya di atas sunnah, siang dan malam dia juga kepada sunnah. Dan kalaupun mau dikupas, dia sendiri yang kurang jelas sunnahnya, di mana dia belajar, siapa gurunya. Tetapi bermudah-mudahan mengeluarkan orang lain dari sunnah. Padahal kalau mau kita kupas, guru dia sendiri nggak jelas di mana. Siapa gurunya yang dikenal di atas manhajus salaf? Ada orang yang seperti ini, dan perlu diberi nasihat orang seperti, karena akan menimbulkan fitnah dan membuat orang-orang menjadi bingung untuk belajar sunnah. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Ustadz buat dorong ini, ustaz jelas belajarnya sama siapa, gurunya jelas, gurunya jelas, kitab-kitab yang dia ngaji jelas kepada guru yang salaf. Dia pun siang dan malam menyeru manusia kepada salaf. Nggak boleh hadir, gara-gara apa? Nggak kenal, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Tapi standar ganda, kaidahnya tak kenal makanya tak sayang maka tak cinta, saya tambah lagi bin standar ganda. Ini kan gak ada kaidah ilmiah dia berarti di dalam membangun prinsip. Nah nanti ujung-ujungnya orang seperti ini kena batunya baru dia sadar. Udah kena batunya baru dia sadar. Begitu dia diperlakukan seperti itu di tempat dan baru pecah-pecah dia. Emang kata salaf itu apa sih? Padahal dia diperlakukan orang lain juga seperti itu. Tidak seperti itu. Ini kata Syekh, ikhrajus sunnah min nas minas sunnah, mengeluarkan seseorang dari sunnah yang sudah diketahui gurunya di atas sunnah, dakwahnya di atas sunnah, siang dan malam dia mengajak kepada sunnah. Tiba-tiba kita keluarkan dia dari sunnah gara-gara nggak bareng dengan ustaz kita, gara-gara nggak satu lajnah dengan kita, gara-gara dia nggak masuk pada televisi yang kita lihat ustaz-ustaz kibar ada di dalam. Nah ini pun nggak ada kaidah ilmiah. Ini bukan kaidah yang dikenal dan berjalan di kalangan ulama kita. Mereka ketika menyatakan si fulan tidak sunnah, kenapa? Akidah dia demikian. Itu akidah Khawarij. Dia ucapkan di sini, di tempat ini, waktu ini akidah bertentangan dengan Al-Quran, ini ayat, ini hadis, ini ucapan ulama salaf, ini kitab-kitab akidah sebagai hakim di antara kita. Jelas. Ini manhajus salaf. Dia sesat kenapa? Karena dia berkata demikian. Itu ucapan Khawarij. Bukan ini usul sunnah Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata demikian. Ini kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan syarah Imam Ibn Abil Aiz. Ini kitab Al-Lalikai syarah I'tiqadi Ahli Sunnah. Ini kitab Usul Sunnah wa I'tiqaduddin Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi dan seterusnya. Ini kitab Al-Ha'iyah, ulama salaf menerangkan akidah dalam hal ini adalah ini dan ini. Ini dalilnya, ini ayat, ini hadis, ini ucapan ulama salaf. Dia berkata dan ucapan yang bertentangan dengan ini, maka dia bukan orang sunnah. Dia bukan berada di atas manhaj salaf dalam hal itu. Jelas. Tapi kalau alasannya ini bukan salah, apa sebabnya? Enggak jelas dia itu. Abu-abu dia itu. Abu-abunya di mana? Di mana abu-abunya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangan pula kita karena orang lain mentahdir kita dengan tahdir serampangan, kita balas pula dengan tahdir serampangan. Berarti sama kita dengan dia. Kita menuduh orang lain dengan sebuah tuduhan, di waktu yang sama kita justru melakukan tuduhan tersebut. Penuh keegoisan
dan tidak elegan dari sebuah kelompok yang bernama Salafi. Salafi ini para ikhwan yang dirahmati Allah, mereka mengklaim mereka adalah pengikut salafus saleh, pengikut salafus saleh, salaful ummah. Salafus saleh itu menurut ulama ada yang mengatakan 3 generasi pertama, ada yang mengatakan yaitu generasi sahabat bersama Rasulullah, tabi'in, tabi'in. Ada yang mengatakan generasi 300 tahun pertama, ada pendapat ketiga 500 tahun pertama. Nah, hal itu bisa kita ambil, yang banyak mayoritas diambil ulama itu 300 tahun pertama Hijriah. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, artinya apa? Kalau kita bicara salafus saleh, manhaj salafus saleh, kita merujuk ke sana. Nah, tidak, sementara Salafi ini dia tidak mengaku manhaj salafus saleh, dia pengikut salafus saleh dan mengaku manhajnya manhaj salafus saleh. Setelah meninggal Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mendirikan madrasah, mengajar. Ibnu Mas'ud yang terkenal itu, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang lain juga, rata-rata seperti itu. Dari perbedaan mazhab, ada mazhab Madinah, ada madrasah Madinah, ada madrasah Mekah, dan ada madrasah Irak. Dari ketiga madrasah itu melahirkan imam-imam mazhab, melahirkan imam-imam mazhab. Jadi itulah madrasah-madrasah yang sanadnya tersambung. Jadi imam mazhab itu semuanya sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW karena mereka adalah turunan dari madrasah para sahabat. Kemudian maka imam mazhab itu keempat-empatnya masih di kurun 300 tahun pertama. Mereka salafus saleh. Yang paling tua itu adalah Abu Hanifah Nu'man, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Masih di kurun 300 tahun pertama. Maka Abu Hanifah Nu'man ini dia jangan dianggap bahwasanya Imam Abu Hanifah Nu'man ini bin Sabit itu dia madrasahnya madrasah fikih saja, tidak. Dia juga madrasah akidah, sehingga nanti keluarlah kitab akidah Tahawiyah Imam Tahawi. Imam Tahawi itu mengatakan sanad saya ini saya ambil dari tersambung kepada Imam Abu Hanifah. Lihat nanti di Muqaddimah akidah Tahawiyah. Berarti Tahawiyah itu adalah dari Abu Hanifah. Nanti turunannya adalah Imam Maturidi. Sebab Maturidi ini dia adalah orang Rusia. Ya. Jadi dari Abu Hanifah ke Maturidi. Jadi berarti apa? Mazhab Abu Hanifah itu tidak hanya fikih, ini yang penting guys bawahi, tapi mengeluarkan mazhab akidah yang bersanad, kedua-dua baik fikihnya maupun akidahnya bersanad kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu memang lahir dari madrasah, turunan dari madrasah para sahabat tabi'in. Nah, lahirlah, disimpulkanlah. Apakah mereka imam mazhab ini pembuat bid'ah? Tidak. Mereka merumuskan. Dari madrasah dia itu dirumuskanlah rumusan akidah, umat Islam, rumusan fikih. Nah, tetapi karena namanya seorang manusia dan keterbatasan, tentu saja ada nanti perbedaan pendapat, sehingga itulah disebut mazhab. Kemudian Imam Malik di madrasah Malik di Madinah, di Darul Hijrah juga seperti itu, turunan dari Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar itu baik madrasah di Madinah maupun Mekah masih di bawah pengaruh Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Nah, nanti lahirlah dirumuskan oleh Malik dengan menetapkan manhajnya. Kalau Abu Hanifah manhaj fikihnya pertama dia memakai Al-Quran, Sunnah, ketiga ijma, qiyas, kemudian maslahatul mursalah.
Maslahatul musalah dia ini ditentang oleh Imam Syafi'i. Walaupun Syafi'i nanti belajar ke madrasah Imam Abu Hanifah, tapi maslahatul musalah itu ditentang oleh Imam Syafi'i. Nanti Malik lebih banyak lagi, 12 langkah mengistimbatkan hukum. Itulah manhaj. Nanti Syafi'i 5, termasuk nanti qaulus sahabah. Qaulus sahabah Syafi'i berbeda dengan qaulus sahabah, perkataan sahabat yang dipakai Malik. Karena Syafi'i walaupun berguru kepada Malik, qaulus sahabah Syafi'i, awalnya Imam Syafi'i menolak perkataan sahabat. Tetapi akhirnya dia terima, setelah dia sampai di Mesir diterima qaulus sahabah, tapi qaulus sahabah yang tidak ada khilaf di antara sahabat. Itu perbedaannya. Nah, nanti juga ada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal murid Syafi'i. Ketika Syafi'i belajar ke madrasah Hanafi di Irak, digandeng terus oleh Imam Ahmad, maka Imam Ahmad nanti ada ciri khasnya, Syaduz Zari'ah. Syaduz Zari'ah ini ciri khas Imam Ahmad. Nah, kalau bicara manhaj sahabat, manhaj salaf, manhaj salaf di bidang fikih, itulah metoda istinbat hukum gabungan 4 mazhab itu, itulah manhaj salaf dalam perkara fikih. Bukan tidak ada yang dipakai seperti zohiri, langsung Quran Sunnah terus disimpulkan, itu zohiri. Itu udah zohiri. Akibatnya antum tahu, terjatuhnya salah satu hal yang aneh di daun zohiri itu banyak. Di antaranya apa? Masalah meminang orang. Apa saja boleh dilihat. Yang tabu sama kita bisa dilihat. Termasuk Imam, nanti ada juga pendapat lain Auza'i. Ya. Nah, para ikhwan dan rahmati Allah, ini kan tekstual istilahnya. Zohir itu tekstual. Nah, sementara ulama ini dengan sekian artinya berbedanya madrasah mereka ini, sepakat mereka sepakati 5. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat kias. Itu sepakat semua itu. Itu sepakat oleh semua. Nah, gabungan ini kalau bicara masalah, kalau di posisi kita lagi, kita bicara salaf. Karena keempat-empatnya salaf, maka kita mesti menggabungkan metoda istinbat hukum yang 4 itu. Karena kita ini sudah di level muqtabi', muqallid, bukan muqtabi' lagi, muqallid kita ini. Nah, itulah masalah dalam masalah fikih. Mana salaf dalam masalah akidah, yaitu tadi itu usul sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal, ahlul hadisnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa dia ciri khasnya? Imam Ahmad bin Hambal tafwid. Jadi tidak ada konsep salafi itu, tidak ada di salafus saleh. Tidak ada. Yang ada di salafus saleh itu, pertama salafus saleh sepakat tidak boleh tasbih, tidak boleh tajsim, kemudian harus tanzih dari sifat-sifat yang tidak memungkinkan pada Allah. Itu sepakat mereka itu. Nah, nanti perbedaan itu pada ayat mutasyabihat. Salafus saleh di ayat mutasyabihat itu, kalau ahlus sunnah yaitu Imam Ahmad itu tafwid, serahkan makna kepada Allah. Dan itu ada pada Asy'ari. Antum melihat qawaid akidah Imam Al-Ghazali itu tadi ada sini. Ya, saya kitab-kitab salaf yang terkait akidah itu semua saya cetak. Saya cari di Turo, saya download, saya cetak. Nah, kalau bicara tadi orang salaf yang mengatakan masa sifat Allah cuma 20, Asmaul Husna aja 99. Masa mestinya 99? Nah, itu dah. Itu ada asma sifat Imam ada tempat 1800 Membayaki. 1820 halaman. 1826. Nah, ini jawaban kalau antum mau tanya kenapa sih ini asma wa sifat, ya, Imam Baihaqi. Jadi semuanya orang salaf ini kegagalannya gagal, mereka tidak pernah merujuk turos. Nah, mereka nggak belajar ini, mereka nggak mau memahami metoda itu kan jelimet, butuh pikiran, butuh hasil istinbat hukum itu bukan perkara mudah.
Imam Syafi'i itu melahirkan, mengeluarkan usul fikih, bapak usul fikih. Dengan kitab Al-Salahnya, ya. Nah, para ikhwan yang rahmati Allah, jadi salafus saleh, kalau kita ingin kembali kepada salaf sudah cukup. Kita ini kan mazhab kita sudah ada di 4 mazhab. Tidak, kita orang Syafi'i, oke, salafus saleh. Kita Syafi'i mengambil sebagian daripada mazhab yang lain, oke, tidak ada masalah. Salafus saleh selagi di lingkaran 4 mazhab, atau masih ada mazhab lain, tapi yang populer itu 4 mazhab. Itu salafus saleh. Kenapa? Imam Abu Hanifah 80 Hijriah meninggal 150 Hijriah. Imam Malik 97 Hijriah meninggal di 100 apa namanya? 178 ya. Saya lupa ini. Nah, kemudian Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah meninggal 204 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Hambali lahir 163 meninggal 148. Itu ada riwayat lain yang mengatakan 141. Khilafiyah seperti itulah. Nah, para ikhwah, kesimpulannya ketiga-tiganya 300 tahun pertama. 300 tahun pertama. Jadi sudah salafus saleh. Nah, artinya apa? Bicara akidah juga masih dalam ruang lingkup 4 mazhab itu. Mazhab yang apa itu? Yang 3 tadi. Maturidi, Asy'ari, sama Ahlussunnah. Bedanya apa? Nah, diperkarakan disesatkannya Asy'ari oleh Salafi. Ini gila. Dikafirkannya gila. Kenapa? 97% mazhab Asy'ari sepakat dengan Maturidi. Artinya apa? Kalau Anda bicara sanad, ini sepakat. Apa yang Anda persoalkan? Kalau dia pakai akidah Tahawi, Tahawi itu Hanafi, Maturidi. 90% 30 perkara yang berbeda dengan antara Asy'ari dengan Salaf dengan Maturidi, dan 16-nya itu perbedaan istilah. Hanya sekitar kurang lebih dari 10 gitu yang apa? Perbedaan yang agak substantif. Tapi dalam masalah furu'i, dalam masalah yang tidak substantif. Maka bicara Maturidi, bicara Asy'ari sepakat. Cuma untuk bayangkan, satu Maturidi di mana? Di Rusia. Asy'ari di Irak. Bisa ketemu. Itulah kebenaran. Terus antum tahu Nabi merekomendasikan akidah Asy'ariyah. Apa kata Nabi? La tuftahanna Konstantinia. Akan dibuka Konstantinopel, ditaklukkan Konstantinopel. Fa ni'mal amir amiruh. Sebaik-baik jenderal pemimpin amirnya, yaitu amir yang membebaskan Konstantinopel. Fa ni'mal juyus. Sebaik-baik tentaranya, pasukan mereka. Atau adalah riwayat dari Yusuha, tapi tentaranya. Artinya apa? Akidahnya Muhammad Al-Fatih apa? Asy'ari. Kalau benar apa ini, tentu saja Nabi tidak mengatakan fa ni'mal amir, karena ini kasus akidah loh. Ini perkara akidah loh. Terus akidah Salafi sekarang apa rekomendasinya dari Nabi? Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, maka akidah salafus saleh adalah akidah tempat yang berada pada 4 mazhab dan pengikutnya.